Buah hatiku segalanya untukmu, itulah tema program Renungan Jiwa pada malam ini, sahabat jiwa. Dan kita tiba pada segmen sesi curahan hati untuk sahabat jiwa yang ingin menyampaikan keresahan jiwanya kepada guru-guru kita. Kami persilahkan untuk dua orang penanya terlebih dahulu. Penanya pertama, silahkan siapa yang ingin nanya dulu? Oke, ini dengan Mbak siapa dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ais, asal dari Bekasi. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap saya sebagai anak ketika orang tua selalu sibuk dengan pekerjaannya? Saya memahami bahwa kesibukan itu untuk mencari nafkah dan demi kebaikan keluarga. Namun kadang di sisi lain saya juga merindukan waktu dan nasihat dari orang tua saya. Bagaimana cara saya untuk menyikapi hal ini dengan hati yang lapang dan tetap berbakti kepada mereka? Terima kasih. Baik, silakan mungkin Ustadz Transi dulu yang menjawab nih Ustadz. Iya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ada semacam teori yang mengatakan bahwa anak yang tanpa dukungan orang tua itu akan gagal. Teori ini dibantah dengan sirah nabawiyah. Kita harus ingat bahwa Nabi kita itu dari kecil tidak tinggal dengan orang tuanya. Jadi sejak dalam kandungan sang ayah sudah meninggal. Ketika lahir masa susuan tinggal di rumah Halimah, kampung Bani Sa'ad, seorang wanita miskin. Kemudian harusnya pulang ke Madinah, ke Mekah, itu ada wabah penyakit karena khawatir Muhammad kecil kena wabah penyakit, jadi tidak pulang ke Mekah, tetap di rumah Halimah sampai usia 5 tahun. Setelah itu umur 5 tahun ke ibunda tercinta, ibunda Aminah, tapi hanya setahun. Setelah itu ibunda beliau meninggal dunia. Diasuh oleh kakek 2 tahun, kakek meninggal dunia. Diasuh oleh paman, namanya Abu Thalib, ini miskin. Nabi dari kecil mengembala domba, tidak mengenal yang namanya diperlakukan mbak anak sultan. Kita kalau baca kitab sirah, Allah bisa saja men-setting Nabi kita itu dari kecil itu mbak anak sultan. Tapi tidak, Nabi kita dari kecil hidupnya keras, perjuangannya berat. Dan beliau tidak pernah mengeluh kekurangan kasih sayang dari seorang bapak atau ibu. Apa pelajarannya kata para ulama? Kita sebagai seorang manusia, apakah orang tua atau anak, siapapun kita, pemimpin atau rakyat, siapapun kita, Islam itu mengenal akidah husnudzon billah, positive thinking kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Segala yang ada di dalam hidup kita ini adalah pemberian Allah. Apapun yang ada dalam kehidupan kita ini pemberian Allah. Maka agar kita tetap lapang dada, enak hatinya, tenang, tidak resah, tidak galau, tidak ngeluh dengan kondisi orang tua kita yang kurang memperhatikan. Ingat, apapun kondisi kita, Allah yang sudah men-settingnya. Bukan untuk menciptakan makhluk lemah dan bermasalah. Tapi Allah men-setting hidup kita yang mungkin penuh perjuangan. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan dari Mbak Sezi Idris. Itu memang cara Allah agar kita menjadi orang yang lebih kuat lagi. Sedikit saya tambahkan dalam sains, dalam otak kita itu ada 2 timbangan. Satu masalah, satu lagi kesenangan. Jadi ketika hidup kita banyak masalah, timbangan kepuasan, kebahagiaan itu diberi oleh otak namanya dopamin. Otak bekerja memberikan dopamin. Agar dia seimbang, hidupnya bahagia. Itulah kenapa Nabi kita bilang, man yuridillahu bihi khairan yusiblahu. Orang, kalau Allah inginkan atasnya kebaikan, Allah beri dia musibah, Allah beri dia ujian, Allah beri dia masalah. Bukan karena Allah tidak suka, tapi karena Allah inginkan dia lebih baik lagi. Rupanya dalam sains diakui, ketika kita timbangannya banyak masalah, otak memberikan dopamin. Kenapa medsos itu berbahaya? Karena ketika otak kita terus-terusan bahagianya dalam waktu yang singkat, reseptor dopamin dalam otak dibatasi karena bisa kecanduan. Itulah kenapa tidak boleh banyak-banyak bermedsos yang singkat-singkat karena menyebabkan kecanduan. Otak kita nanti kinerjanya tidak normal. Rupanya
masalah yang ada dalam hidup kita itu sebuah kepastian. Setiap kita punya masalah. Itulah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita, karena rupanya otak kita bekerja secara sains itu ketika kita ada masalah. Kita butuh tekanan, kita butuh masalah, makanya Allah bilang apa? Fa inna ma'al usri yusra. Usri dulu baru yusra. Berat dulu baru ringan. Sempit dulu baru lapang. Masalah dulu baru bahagia. Demikian. Makanya kalau sekolah ujian dulu baru liburan ya. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik.